Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kunihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari, pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quranul Karim itu terdiri dari 114 surat dalam 30 juz. Dari 114 surat tersebut, ada satu surat yang merupakan inti dari surat-surat tersebut. Inti surat tersebut adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat tersebut, ada satu inti ayat, yaitu ayat pertama yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, yang itu sering kita sebut dengan bacaan basmalah. Dari ayat 1 ini ada 2 kata inti, yaitu kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi dalam hal ini bisa kita ambil pemahaman bahwa di dalam Al-Quran yang ada 6.666 ayat itu, ada inti ayat, yaitu di ayat 1 surat Al-Fatihah, dan intinya adalah di kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita semuanya tahu bahwa bacaan basmalah ini diajarkan agar dibaca setiap kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik agar bisa bernilai ibadah. Itu diawali dengan bacaan basmalah yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Dari bacaan basmalah tersebut tadi ada kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bagaimana Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu maknanya? Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ternyata itu berasal dari akar kata yang sama, yaitu Ar-Rahama. Nah, bagaimana makna dari akar kata ini? Di antaranya adalah punya makna mencipta, menyayangi, mencintai, mengasihi. Nah, kemudian dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini apakah sama? Profesor Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, ada ranah yang berbeda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah yang diberikan kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu. Entah itu bulunya keriting, bulunya lurus, bulunya banyak, bulunya sedikit, tidak pandang bulu. Dia kafir, dia mukmin, muslimat, taat ibadah, kurang ajar, nakal, brengsek, semua itu diberi rahmat Allah yang diberi nama yaitu sifat Rahman.
Dan itu sifatnya sementara, karena hanya di dunia. Sedangkan rahim itu adalah rahmat Allah, itu yang sifatnya abadi. Dan besok itu di akhirat, dan ini hanya diberikan kepada makhluk Allah, kepada jin dan manusia yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, yang perlu kita ketahui, Ar-Rahman di Quran itu disebut sampai 57 kali. Sedangkan Ar-Rahim itu 95 kali. Nah, tadi kami sampaikan bahwa Ar-Rahman itu rahmat Allah yang diberikan kepada semua makhluknya tanpa kecuali. Nah, ini betapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu luar biasa. Coba betapa maha murahnya Allah kepada kita semuanya. Contoh kecil saja, mama saja dari sisi kita dapat nikmat dari matahari. Coba kalau kita seandainya kita membayar karena kita memanfaatkan matahari setiap hari, dan matahari tidak pernah lelah. Entah itu yang diberi sinar itu taat ibadah kepada Allah atau tidak, brengsek, nakal atau bagaimana, itu tidak pandang bulu, tetap dikasih terus. Coba itu kalau diuangkan, kita yang sudah hidupnya sekian tahun ini, yang mungkin sudah puluhan tahun, sudah dan sampai 70, 80, 90, bahkan ada yang lebih. Itu kalau dihitung itu berapa miliar, berapa triliun, bahkan bilion kalau itu dibayar. Kalau harus bayar pada Allah. Itu kemurahan Allah kepada kita semuanya. Kemudian contoh macam nafas kita, yang setiap saat kita bisa bernafas seperti ini. Coba mungkin suatu saat kita pergi ke rumah sakit, ketika orang yang harus bernafas dengan insenerator itu membayar berapa? Kita hidup bertahun-tahun ini bisa bernafas dengan enaknya. Dan coba kalau itu membayar sama, mungkin kalau dihitung adalah mungkin bisa miliaran, mungkin bisa triliunan. Tetapi itulah maha murah Allah kepada kita semuanya, maha pengasih Allah. Allah memberikan kepada kita semuanya seperti itu kepada makhluknya semuanya. Dan ini adalah sifat Ar-Rahman Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmatnya luar biasa Allah memberikan kepada kita semuanya itu. Tetapi bagaimana sikap, kemudian rasa syukur kita kepada Allah dari sisi sifat Ar-Rahman ini, kadang-kala kita lupa. Bahkan banyak yang lupa, bahkan terlalu banyak yang lupa. Oleh karenanya Allah itu menyindir kepada kita semuanya. Mungkin para pemirsa bisa melihat di surat Ar-Rahman ada 78 ayat. Dari 78 ayat itu Allah 29 kali menyindir kita. Salah satu di antaranya di ayat 13, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itulah sindiran Allah kepada kita semuanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Mungkin kalau pakai bahasa gaul begitu, kenikmatan Allah apalagi yang akan engkau minta yang sudah diberikan oleh Allah, yang sudah dikasih oleh Allah.
kepada kita semuanya. Ini sindiran Allah di dalam Quran surat surat Ar-Rahman sampai 29 kali. Pemirsa yang kami hormati, jadi oleh karenanya bagaimana ketika Allah dari sifat Ar-Rahman-Nya itu telah memancarkan, dan bagaimana kita reseptor kita, bisakah kita menerima sifat Ar-Rahman Allah pada diri kita. Harapan kita, coba hati kita, batin kita bisa menangkap nur ilahi Allah, sifat Ar-Rahman itu di dalam diri kita. Kemudian bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memantulkan kembali sifat Ar-Rahman Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana implementasi perwujudan sifat Ar-Rahman bagi diri kita dalam kehidupan sehari-hari untuk kita pantulkan kepada sesama manusia. Itu kemudian bahkan harapan kita adalah juga alam lingkungannya. Itulah sifat Ar-Rahman itu, karena punya sifat yang pemberi, tidak pandang bulu. Bagaimanakah di dalam diri kita kemudian muncul sikap dermawan mestinya. Sifat dermawan kepada siapapun. Indikatornya adalah seberapa besar keseriusan keniatan kita, keikhlasan kita di dalam zakat, infak, sedekah. Kemudian berikutnya adalah bagaimana muncul dari sifat Ar-Rahman Allah itu kita pantulkan, kita pancarkan dengan sifat suka tolong menolong kepada sesama manusia. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita juga sifat memberi kepada alam lingkungan kita agar terjamin dengan baik, menjadi rahmatan lil alamin. Itu saya kira, dan semoga ada manfaatnya. Kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan itulah saya yang kurang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.